Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel MBM Membaca, Belajar, serta Mencoba. Apa kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa untuk terus berkarya, belajar untuk menjadikan hidup lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membincang kembali tentang asesmen nasional yang digadang-gadang akan menggantikan ujian nasional di tahun 2021. Jadi mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengerti atau belum paham apa sih itu asesmen nasional? Kenapa sih ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional? Sesuai buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 16 September 2020, perubahan ujian nasional itu meliputi: pertama, materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Dan yang kedua, ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Kemudian, ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan terakhir, ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Kemudian, seperti yang dilansir dari kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Jadi, teman-teman, tujuan dari asesmen nasional itu adalah meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Kemudian selanjutnya, kenapa sih diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Asesmen nasional sebagai petunjuk atau arah tujuan dan praktik pembelajaran. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kemudian, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di lain itu, asesmen nasional juga dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berskala yang objektif dan komprehensif
bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Kemudian, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau dikenal dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Jadi, apa itu asesmen kompetensi minimum? Jadi teman-teman, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini diukur dari kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian AKM juga diukur dari numerasi. Numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian survei karakter. Survei karakter ini diukur dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, serta berbinekaan global. Kemudian terakhir, survei lingkungan belajar. Jadi di survei lingkungan belajar ini diukur adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan yang meliputi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, serta pengembangan guru. Jadi iklim keamanan sekolah ini terbagi jadi 3, yaitu keamanan dan well-being siswa, kemudian sikap dan keyakinan guru, dan yang ketiga kebijakan dan program sekolah. Kemudian iklim kebinekaan sekolah itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Kemudian indeks sosial ekonomi itu juga meliputi 3. Yang pertama, pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, yaitu manajemen kelas, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran, manajemen kelas, dukungan efektif, aktivasi kognitif, kemudian terakhir pengembangan guru, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Jadi perbedaan pertama itu pada jenjang penilaian. Teman-teman mungkin sudah tahu di ujian nasional itu yang menjadi penilaian adalah tingkat SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Jadi tingkat SD di ujian nasional belum masuk karena masih menggunakan USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Sedangkan di AKM atau asesmen nasional itu semua tingkatan, mulai dari jenjang SD sampai ke jenjang SMK. Kemudian yang kedua, level murid. Jadi di ujian nasional, murid yang diujiankan adalah tingkat akhir. SMP tingkat kelas 9, SMA, MA, dan SMK itu tingkat kelas 12. Sedangkan di asesmen nasional atau AKM
itu yang jadi level murid yang diujiankan adalah tingkat kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP MTS, dan kelas 11 untuk tingkat SMA, MA, dan SMK. Jadi 1 tahun di bawah dari kelas tingkat akhir. Di sini kenapa di asesmen nasional yang diujiankan itu atau yang jadi peserta itu adalah kelas 5, 8, dan kelas 9. Tujuannya agar siswa tersebut itu masih berada di sekolah sehingga mampu menikmati hasil dari perubahan sekolah tersebut yang sudah melaksanakan asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, subjek murid. Ujian nasional itu adalah seluruh sensus seluruh murid, yaitu semua murid yang berada di tingkat akhir. Sedangkan di AKM atau asesmen itu sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semua murid mengikuti AKM ini. Mungkin kalau di tingkat SDMI itu 30 murid, tingkat SMP MTS dan SMA MA SMK itu 45 murid yang dipilih langsung oleh pusat. Kemudian tingkat jenis tes ke ujian nasional itu high stake, sedangkan di AKM itu low stake. Kalau high stake ini adalah tingkat soal yang tinggi, di AKM itu rendah. Kemudian model soal di ujian nasional, model soalnya itu ada pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan di AKM model soalnya itu meliputi semua soal. Ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian periode tes per murid di ujian nasional itu ada 4 hari. Sedangkan AKM itu singkat, cuma 2 hari. Kemudian mode pelaksanaan ujian nasional itu semi online. Maksudnya ini semi online, masih ada beberapa sekolah yang masih menggunakan ujian nasional secara manual. Mungkin karena faktor belum terdapat jaringan di sekolah tersebut. Sedangkan di AKM itu full online. Semua harus secara online. Dan semi online untuk sekolah-sekolah tertentu. Mungkin masih sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses jaringan. Kemudian metode penilaian. Metode penilaian untuk ujian nasional itu CBT, sedangkan untuk asesmen nasional AKM itu menggunakan multi-stage adaptive testing. Yang terakhir, spesifikasi minimal infrasekolah. Ujian nasional itu menggunakan server sekolah, kemudian komputer klien, dan bandwidth jelas. Jadi ujian nasional ini masih rumit ya. Kita masih menggunakan kabel LAN, harus menggunakan server sekolah, kemudian harus punya komputer klien untuk digunakan oleh siswa. Sedangkan di asesmen nasional itu server sekolah tidak diperlukan lagi, komputer klien memorinya cukup 2 GB dan Windows 7 ke atas, bandwidthnya itu cuma 20 Mbps untuk 50 peserta, jadi cukup mudah untuk melaksanakan asesmen nasional untuk siswa. Jadi itulah teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.